Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam kegiatan Smarttrend. Perkenalkan, saya Sofira Riati Aisyah sebagai pembawa acara dalam kesempatan kali ini. Dan langsung saja pada acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai syarat sah puasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz UU Susmawan SAG. Mari kita dengarkan dan simak baik-baik apa saja yang disampaikan oleh beliau. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi manna alaina binikmatil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi allazina fazul iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang syarat sah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya'a. Ini pasal tentang syarat-syarat sah puasa. Itu ada 4 perkara. Islamun, yang pertama Islam. Wa aklun, yang kedua berakal. Wa naqa'um min nahwi haidin, dan yang ketiga bersih dari haid. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaumi, dan yang keempat adalah mengetahui keadaan waktu di dalam menjalankan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, syarat yang pertama yaitu tadi Islam. Orang yang akan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya taqarrub kepada Allah, syaratnya harus beragama Islam. Andaikan jika ada orang lain yang bukan Islam ikut-ikut beribadah, ikut melaksanakan ritual yang dilaksanakan oleh umat Islam, tentu saja tidak akan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat utamanya harus beragama Islam. Itu sudah menjadi ketentuan yang tidak boleh dilanggar lagi. Lalu bagi orang yang murtad, orang murtad itu adalah orang yang tadinya Islam, keluar dari Islam, tapi tiba-tiba mau masuk Islam lagi, tetap dia harus membaca kalimat syahadat. Andaikan orang itu mau puasa, harus masuk dulu Islam. Itu. Jadi mohon maaf, misalnya agama lain mau ikut puasa bareng bersama kita, itu tidak boleh. Ya, gitu. Tetapi kalau dia maksa untuk hadir, ya silahkan, misalnya ngumpul, dibuka bersama, itu tidak ada larangan, silahkan saja gitu ya. Tidak dilarang gitu. Cuma kalau menuntut mendapatkan pahala dari Allah, tentu saja mungkin tidak bisa. Itu aja mungkin. Yang kedua, wa aqlun. Orang yang berpuasa itu syaratnya harus berakal sehat. Bagaimana bisa diterima ibadah puasa kalau orang itu dalam keadaan mabuk, kalau orang itu dalam keadaan hilang akalnya? Untuk itu, mari bersama-sama diri kita. Jika kita sebagai orang tua, mari kita jaga anak-anak kita. Jika kita sebagai guru, mari kita jaga santri-santri kita atau siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita, agar jangan sampai terjerumus kepada yang namanya narkoba. Agar jangan sampai terjerumus kepada konsumsi obat-obat yang dilarang, yang tidak sesuai dengan resep dokter.
Akhir-akhir ini banyak sekali obat-obatan yang notabene berasal dari obat-obat yang dibuatnya secara resmi, ada pabriknya, namun di lapangan disalahgunakan. Untuk itu mohon perhatiannya kepada pihak-pihak yang berwenang agar menertibkan. Kasihan anak-anak kita, kasihan generasi-generasi kita untuk masa depan, penerus masa depan. Akhir-akhir ini banyak atau sebagian sudah berani mengkonsumsi yang dijual bebas, ya, yang dijual bebas tanpa ada resep dokter, sehingga banyak kejadian anak-anak yang usianya belia, pola pikirnya, perilakunya menyimpang. Salah satunya karena sudah terbiasa meminum obat-obat yang dilarang. Ya, jadi mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita, generasi penerus bangsa ini agar dijauhkan dari mengkonsumsi narkoba atau obat-obat yang dilarang sehingga bisa merusak saraf anak tersebut. Tentu saja jika ini terjadi, orang-orang tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena syarat yang kedua harus berakal sehat. Akal sehat, pikiran yang sehat. Tentu saja ya, daripada memakan obat-obat yang dilarang, merusak organ tubuh, lebih baik makan atau minum suplemen, minum vitamin ya, yang berguna untuk otak, yang berguna untuk belajar dalam berpikirnya menjadi lebih semangat, lebih cerdas, karena terjaga nutrisinya, karena terjaga pola pikirnya dikarenakan makanan atau minuman yang sehat. Wan naqa'um min nahwi haidin, dan yang ketiga adalah bersih dari seumpama haid. Jadi syarat sah yang ketiga, syarat sah puasa yang ketiga adalah bersih dari haid. Nipas. Nipas adalah keluar pada saat setelah melahirkan. Oleh karena itu, haid dan nipas tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Itu ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Kata Siti Aisyah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada sang wanita, sehingga tidak ada beban untuk melaksanakan kewajiban puasa di saat wanita tersebut kedatangan haid atau setelah melahirkan, yang disebut dengan nifas. Jadi ini sebuah anugerah, sebuah keringanan, sebuah rahmat ya, meringankan makhluknya untuk tidak melaksanakan ibadah kepada Allah dikarenakan ada hajat besar, yaitu keluar haid ya. Jadi luar biasa ya, agama kita, ajaran kita sebetulnya tidak memberatkan ya. Jika tahu ilmunya, jika kita belajar, sebetulnya tidak ada yang berat. Andaikan kita tidak belajar, tentu saja menjadi beban, menjadi berat karena ketidaktahuan bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi sedikit demi sedikit, jika kita rajin datang ke majelis taklim, jika sering kita belajar, mengkaji ilmu agama, ada gurunya, insya Allah ketika menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan, kita tidak usah panik. Nah, salah satunya begini, pada saat
seorang ibu, seorang wanita melaksanakan ibadah puasa, tiba-tiba di tengah jalan, tiba-tiba di siang hari keluar haid, maka saat itu dia harus membatalkan. Jangan ditahan sampai maghrib. Saya puasanya mau tetap aja tanggung, nggak boleh. Tetap dia harus membatalkan, ya, supaya tidak diklaim sedang puasa. Sebab kalau masih ada niat ingin terus melaksanakan ibadah puasa, maka hukumnya haram. Jadi hadirin, demikian mengenai syarat yang ketiga ini harus diperhatikan bagi putra-putri yang mungkin belum belajar, belum pernah disampaikan oleh orang tuanya, atau belum sempat pengajian. Nah, ini menjadi perhatian yang sangat penting, ya, karena bagaimanapun juga seorang kodrat wanita akan menemui, akan didatangi yang namanya haid. Haid itu apa? Itu tadi keluar dari seorang wanita dengan waktunya minimalnya sehari semalam, ya, biasanya 7 hari 7 malam, ya, 7 hari 7 malam atau semingguan, ya, kurang lebih, atau maksimal itu sekitar 15 hari. Lalu setelah 15 hari, 16, 17, 18 masih ada, itu biasanya dikategorikan disebut dengan darah istihadah. Sudah dari 16, 17 ke sana itu sudah ada kewajiban, ya, karena tadi ya. Tapi itu juga tergantung kondisi, ya. Biasanya kan wanita dulu dengan sekarang mungkin suasananya berbeda, ya. Keluarnya juga ada yang beraturan, ada yang tidak. Nah, ini, ya. Ini harus sering-sering konsultasi. Ibunya yang harus dekat dengan anak-anaknya, ya. Kalau yang sudah remaja, mungkin ya tadi kalau misalnya belum paham, tanyalah kepada ibunya atau guru ngajinya, ya, atau guru agamanya. Itu jangan malu-malu untuk bertanya mengenai itu, ya, supaya apa? Ibadah kita bisa dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi. Dan yang keempat yaitu harus mengetahui keadaan waktu kapan kita melaksanakan ibadah puasa. Jangan sampai kita masih terus puasa di hari Idul Fitri. Nanggung 1 hari lagi saya mau puasa, padahal itu sudah jatuh di hari Idul Fitri. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Selain Idul Fitri, juga di hari Idul Adha tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Selain Idul Fitri dan Idul Adha, juga 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ya, sedang kurban itu kita nggak boleh melaksanakan puasa. Apapun niat puasa, mau mengqadha atau apa, pokoknya tidak boleh kita melaksanakan ibadah puasa, jatuhnya kepada haram. Jadi syarat sah puasa itu kalau disimpulkan ada 4, ya. 1, harus beragama Islam, itu mutlak. Yang kedua, harus berakal. Orang yang tidak berakal, mohon maaf, ya, orang gila, tidak diwajibkan ibadah puasa, ya. Wa naqau min nahwi haidin, ya. Yang ketiga, khusus bagi perempuan apabila keluar haid. Wa ilmu bikaunil waqti qabilan lisaumi. Ini kita harus mengetahui keadaan waktunya kapan melaksanakan ibadah puasa, ya. Hadirin rahimakumullah, 4 syarat ini harus kita ketahui bersama, harus kita pelajari bersama, ya. Harus kita berbagi juga dengan orang lain. Jangan sampai teman A dengan teman B tidak tahu, ya, syarat-syarat mengenai syarat sah puasa. Itu saja mungkin dari saya, ceramah singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, itu semata-mata dari kekurangan saya pribadi. Jika saja yang disampaikan itu mengandung kebenaran, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Uus Rusmawan, SAG, atas penyampaian materinya mengenai syarat sah puasa.
Syarat sah puasa ada 4, yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Bersih atau suci dari haid, 4. Mengetahui kapan atau tidaknya berpuasa. Baik, langsung saja pada acara penutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, saya Salfiriyati Aisyah mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.